Suami yang perkasa. Bab 6311 Bab 6315 Bab 6311 Pada saat ini, mata JBY dan ratusan ribu pasukan semuanya terkunci pada Daryl. Terutama JBY, yang melihat Daryl dari kejauhan dan diam-diam mengerutkan kening. Siapa orang ini? Apakah ini pembantu yang direkrut Raja Shaoyang? Aku belum pernah terlihat sebelumnya. Astaga! Pada saat yang sama, para pembela kota Kizu telah kehilangan moral mereka dalam menghadapi kerugian di depan mereka. Tetapi ketika mereka melihat jimat harimau di tangan Daryl, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintahnya. Mereka mengikuti perintah Daryl dan bergerak cepat ke kanan. Bam! 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 Namun, dalam proses pindah, ada non-komandan lain yang meninggal secara tragis di bawah pedang musuh. Melihat situasi ini, tubuh halus King Yu bergetar, menatap Daryl, matanya tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan kecemasan. Dia melakukan ini untuk mengirim tentara mati sia-sia. Dengan cemas, King Yu berkata kepada Ying Kuang. Yang mulia, pasti ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Ini adalah perang. Jelas untuk mengirim tentara ke kematian. Cepat keluarkan dekret kekaisaran dan biarkan semua prajurit mundur ke kota. Kalau tidak, semua prajurit akan dihancurkan, dan kota Kizu tidak akan bisa mempertahankannya. Ketika sampai pada akhirnya, King Yu hampir menangis. Anda harus tahu bahwa kota Kizu adalah wilayah kekuasaan Raja Shaoyang. Ketika King Yu berusia beberapa tahun, dia datang untuk tinggal di Kizu. Setelah lebih dari 10 tahun, kota Kizu memiliki perasaan yang unik dan tentu saja tidak ingin diserang oleh JBY. Mendengar ini, Ying Kuang menarik napas dalam-dalam dan menatap Daryl di udara. Yang mulia Daryl, ini. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Daryl berkata dengan ringan. Yang mulia, jangan khawatir. Ini baru permulaan, dan pertunjukan yang bagus ada di belakang. Suara itu jatuh, Daryl mengangkat jimat harimau itu tinggi-tinggi, dan suara yang kuat menyebar ke seluruh medan perang. 30.000 orang pertama, pergi 50 langkah ke timur. 30.000 orang terakhir, 50 langkah ke barat, dan puluhan ribu orang di tengah, tetap di tempat. Bertindak cepat. Jangan abaikan, cepat. Ketika dia meneriakkan kalimat terakhir, Daryl tampak tenang dan percaya diri, tetapi hatinya sedikit bermartabat. Bagaimanapun, ini bukan 9 daratan, dan cara bertarungnya benar-benar berbeda. Saya ingin tahu apakah para pembela kota Kizu dapat bekerja sama dengan baik. Jika Anda tidak bekerja sama dengan baik, Anda akan mengambil risiko seperti itu dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, setelah mendengar instruksi dari lagi, para pembela kota Kizu yang hadir tidak ragu sedetik pun, dan bertindak lagi, dengan cepat mengatur formasi mereka. Mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa dalam konfrontasi head-to-head, mereka sama sekali bukan lawan, jadi mereka sebaiknya mempercayai Daryl ini sekali saja. Daryl. Melihat bahwa Ying Kuang tidak menghentikannya, King Yu sangat cemas sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak pada Daryl. Cepat dan kembalikan jimat harimau. Jangan memberi perintah lagi. Jika kota Kizu dihancurkan, tidak sayang kamu akan mati 100 kali. Mendengar teriakan centil King Yu, Daryl tetap tenang dan terus memimpin para pembela kota Kizu. Hahaha. Pada saat ini, JBY berdiri di mobil stasiun, memandang Daryl di udara dengan jijik, dan mencibir di sudut mulutnya. Di mana ini? Apakah menurutmu seorang anak bisa bermain di rumah? Apakah kamu pikir dengan sedikit pasukan akan mengalahkan ratusan ribu pasukanku? Sungguh mimpi yang bodoh. Seperti King Yu, JBY juga percaya bahwa Daryl memerintah secara membabi buta. Apa? Tepat sebelum dia selesai berbicara, JBY tertegun sejenak, dan mau tidak mau menggosok matanya, wajahnya penuh keheranan. Ini tidak mungkin. Terlihat bahwa para pembela kota Kizu, yang awalnya dikepung secara berkelompok, bergerak cepat di bawah komando Daryl, dan benar-benar mengepung pasukan JBY yang berjumlah ratusan ribu. Itu benar,
Puluhan ribu pembela mengepung ratusan ribu pasukan. Untuk sesaat, Jibeye benar-benar terpana, berpikir bahwa dia salah membacanya. Sial, bagaimana mungkin jika puluhan ribu orang mengepung ratusan ribu orang? Saya belum pernah mengalami situasi seperti itu sepanjang hidup saya. Apakah itu bekerja? Pada saat yang sama, Ying Kuang, yang berdiri di atas gerbang kota, juga terkejut, matanya tertuju pada Daril, dengan kekaguman dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Benar saja, saya tidak melihat orang yang salah. Yang mulia Daril melakukannya, dia benar-benar melakukannya. Ini. Di sisi lain, King Yu, yang berada di sampingnya, semakin gemetar, dan menatap Daril dengan terkejut, penuh keterkejutan, pikirannya berdengung, hampir kosong, tidak dapat berbicara. Situasinya berbalik. Bagaimana dia melakukannya? Prajurit. Tepat ketika semua orang di kedua sisi terkejut, Daril menarik napas dalam-dalam, dan suaranya bergema di langit. Serangan balik. Pertahankan kota Kizu. Bab 6312. Pertahankan kota Kizu. Membunuh. Membunuh. Mendengar suara agung Daril, semua prajurit dan prajurit di kota Kizu di tempat kejadian mendidih dengan antusias, meledak dengan lolongan menggelegar, mengayunkan pedang panjang, dan memulai serangan balik. Arg! Pada saat ini, ratusan ribu pasukan Jibeye dikelilingi oleh lingkaran dan kehilangan arah satu persatu. Pada saat ini, menghadapi serangan balik dari para pembela kota Kizu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat itu, mereka menjerit dan jatuh dalam genangan darah. Dalam waktu kurang dari 2 salinan, puluhan ribu orang akan musnah. Brengsek. Melihat adegan ini, mata Jibeye sangat merah darah, dan wajahnya sangat jelek. Melihat Daril di udara, dia bahkan lebih marah. Hanya dengan beberapa perintah sederhana, dia telah menghancurkan begitu banyak prajurit dan prajurit. Jika orang ini tidak dihilangkan, itu akan menjadi masalah serius. Dalam kemarahan, mata Jibeye terkunci pada Daril. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat nama untuk dirimu sendiri. Daril. Daril melayang dengan bangga di udara, menanggapi dengan ringan 2 kata. Daril. Mendengar jawabannya, Jibeye mengerutkan kening dan bergumam, dan kemudian hatinya terkejut. Nama ini terdengar familiar. Bukankah itu orang yang dicari oleh Yang Mulia Hao Tian? Bagus, sangat bagus. Memikirkan hal ini, Jibeye menatap Daril dalam-dalam, menggertakkan giginya dan berkata, Jenderal ini mengingatmu. Dengan mengatakan itu, Jibeye melihat sekeliling penonton dan berteriak. Semua jenderal mematuhi perintah. Menerobos dengan seluruh kekuatan. Ketika dia meraung, mata Jibeye penuh dengan keengganan. Awalnya, Raja Shaoyang tidak ada di sana, dan itu adalah hal yang pasti untuk merebut kota Kizu hari ini, tetapi tiba-tiba, Daril tiba-tiba muncul. Saat ini, tentara dikepung, dan formasi benar-benar kacau. Menerobos. Pelarian. Mendengar perintah itu, ratusan ribu tentara melolong dan berjuang untuk menerobos. Tetapi mereka terjebak dalam formasi besar, satu persatu, dan sulit untuk menentukan arahnya. Arg. Untuk sementara waktu, banyak tentara tewas secara tragis di bawah pedang para pembela kota Kizu selama pelarian. Melihat situasi ini, Jibeye tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan bergegas ke medan perang. Sebagai komandan tentara Zhenguan, Jibeye kuat dan berani, dan dia akan menerobos celah dalam formasi. Mundur, cepat mundur. Mata Jibeye merah darah, dia meraung keras, dan memimpin para prajurit untuk menerobos celah. Melihat para prajurit yang jatuh dalam genangan darah, ambisi Jibeye adalah meneteskan darah. Sial. Para prajurit ini semua dikultivasikan sendiri di perbatasan dan bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia telah kehilangan puluhan ribu orang di sini. Dalam kemarahan, Jibeye melihat Nuliha yang mengikuti pelarian, dan segera berteriak. Nuliha, setelah Anda memimpin orang-orang Hu untuk putus,
lindungi tentara untuk mundur. Tidak boleh ada kesalahan. Prajuritnya sendiri, tetapi elit-elit, tidak bisa lagi dirusak. Adapun tentara Hu ini, mereka bukan milik mereka sendiri, jadi tidak masalah berapa banyak mereka mati. Mendengar perintah itu, Nuliha tidak langsung setuju, wajahnya menjadi dingin dalam sekejap, dan hatinya semakin marah. Persetan, Jibeye ini benar-benar membuatku bodoh. Apakah bawahanmu manusia, dan prajuritku, apakah mereka binatang buas dan pantas untuk dibunuh? Tadi malam, Nuliha memiliki banyak keluhan terhadap Jibeye karena kecantikannya. Saat ini, setelah melihat perintahnya untuk memotong orang dan tentara Hu, dia tidak tahan lagi. Nuliha. Melihat Nuliha terdiam, Jibeye berteriak dengan marah. Untuk apa kamu tercengang? Apakah kamu tidak menjalankan perintah militer? Ketika kata-kata itu jatuh, Nuliha bereaksi dan tersenyum dingin. Jibeye, apa maksudmu? Prajurit barbar di bawah komandoku telah banyak rusak sekarang, bagaimana mereka bisa dipatahkan? Anda memiliki ratusan ribu pasukan untuk menekan Guangguan, dan hanya puluhan ribu orang yang terbunuh atau terluka. Jika Anda ingin memotong, itu juga setelah pasukan terputus. Brengsek. Mendengar kemakmuran ini, Jibeye sangat marah, mengunci Nuliha dengan erat, dan berteriak. Nuliha, apakah kamu ingin memberontak? Tepat setelah kekalahan, Jibeye berada dalam suasana hati yang buruk. Memerintahkan, tiba-tiba marah. Hahaha. Menghadapi kemarahan Jibeye, Nuliha sama sekali tidak panik, dan tertawa kecil. Jibeye, kamu memperlakukan kami orang barbar sebagai orang bodoh. Kamu dan aku hanya aliansi, bukan bawahanmu. Apakah kamu pikir aku akan bekerja untukmu dengan sia-sia? Apa yang ingin kamu katakan? Wajah Jibeye muram. Bab 6313. Hei. Nuliha tersenyum dingin. Jibeye, aku telah melihatmu dengan jelas, dan kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa kami orang Hu akan memutuskan aliansi denganmu mulai sekarang. Di masa depan, kita akan berjalan di tengah jalan menuju langit dan mengucapkan selamat tinggal. Kata terakhir jatuh, dan Nuliha memimpin tim orang Hu dan dengan cepat menerobos dan pergi. Sial. Melihat situasi ini, wajah Jibeye menjadi hitam karena marah, dan dia berkata dengan galak. Oke, bagus sekali. Nuliha, kamu berani melempar batu ke arahku, dan ketika aku duduk di kursi naga, yang pertama dihancurkan adalah kamu orang barbar. Setelah mengatakan ini, Jibeye memimpin sisa-sisa prajuritnya yang kalah dan dengan cepat dievakuasi. Pada saat ini, tentara kota Qizu yang hadir bersorak. Memenangkan pertempuran. Di bawah perbedaan kekuatan seperti itu, dia tidak hanya mempertahankan kota Qizu, tetapi dia juga mengalahkan pasukan Jibeye yang berjumlah ratusan ribu. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Gembira dan bersemangat, semua non-pemimpin memandang Daril, masing-masing dengan kekaguman dan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Formasi orang ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Daril juga diam-diam lega. Untungnya, tentara kota Qizu ini mematuhi perintah. Jika tidak, konsekuensinya akan sulit untuk dikatakan. Dengan emosi, Daril mendesak sosoknya untuk kembali ke gerbang kota. Yang mulia Daril. Pada saat ini, Ying Kuang bergegas menemuinya, wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Itu benar-benar luar biasa barusan. Puluhan ribu orang benar-benar mengepung ratusan ribu orang, pertempuran hari ini pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh benua Tianxin. Saat berbicara, Ying Kuang menatap mata Daril, penuh pujian dan kekaguman. Pada saat yang sama, King Yu juga datang perlahan, menggigit bibirnya dengan ringan, dan berkata kepada Daril. Yang mulia Daril, saya benar-benar minta maaf sebelumnya, saya telah salah paham dengan Anda, tolong jangan tersinggung. Sebuah kata, dari hati. Dalam hati King Yu, dia selalu berpikir bahwa Daril adalah mata-mata yang dikirim oleh tentara musuh,
mendekati Ying Kuang dan menyusup ke kota Qizhou dengan motif tersembunyi. Saat ini, dia melihat dengan matanya sendiri pasukan Daril mengalahkan tentara Zhenguan Jibeye. Dan pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah salah memahami Daril sebelumnya. Hahaha. Daril tersenyum sedikit. Tuan daerah jangan terlalu serius. Dalam situasi seperti itu, tuan daerah curiga adalah normal. Bagaimana saya bisa peduli? Tepat ketika dia berbicara, dia melihat seorang penjaga istana bergegas, dengan kegembiraan yang tak terselubung di wajahnya. Yang mulia, sang putri, sang pangeran telah bangun. Bagus. Pada saat ini, baik Ying Kuang dan Daril sangat bersemangat. Segera, Ying Kuang tersenyum dan berkata, "Cepat kembali ke istana dan adakan jamuan perayaan." Di sisi lain, Jibeye memimpin sisa-sisa jenderal yang kalah dan melarikan diri sejauh puluhan mil, memastikan tidak ada pasukan pengejar di belakang, dan kemudian mendirikan kemah di sebuah lembah. Setengah jam kemudian, Jibeye duduk di tenda, minum anggur. Awalnya, dia berpikir mampu merebut kota Qizhou hari ini dan mengadakan pesta untuk perayaan itu. Siapa yang tahu bahwa Daril tiba-tiba muncul dan membuatnya merasa malu. Yang lebih menjijikkan adalah bahwa Nuliha benar-benar memimpin orang-orang Hu untuk memberontak secara terbuka. Bam! Semakin Jibeye memikirkannya, semakin marah dia. Akhirnya, dia menepuk meja dan memanggil penjaga pribadinya. Cepat! Cepat kembali ke ibu kota kekaisaran segera, dan minta Yang Mulia Hao Tian untuk membahas hal-hal penting. Karena status istimewanya, Hao Tian tidak mengikuti tentara Zhenguan Jibeye untuk menyerang kota Qizhou, tetapi tinggal di istana kekaisaran untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Saat mengatakan ini, mata Jibeye berkilat dingin. Hari ini, kota Qizhou dapat diselamatkan sepenuhnya oleh Daril. Selama Yang Mulia Hao Tian mengambil tindakan dan mengendalikan Daril, semuanya bisa diselesaikan. Ya, Jenderal. Setelah menerima perintah, penjaga pribadi tidak berani mengabaikan, dan segera membawa orang ke ibu kota kekaisaran. Di sisi lain, benua 9 daratan. Di istana klan raksasa, Cheers duduk di paviliun di taman belakang, menatap kosong ke langit. Setelah beberapa hari istirahat, cedera Cheers benar-benar sembuh, tetapi suasana hatinya selalu rendah. Bibi. Pada saat ini, terdengar suara memanggil, dan kemudian, Nalan Wushuang dan Tai Bowen datang. Melihat mereka, Cheers dengan enggan menunjukkan senyum. Bab 6314. Ketika dia sampai di depan, Nalan Wushuang memeluk lengannya dan mengguncangnya dengan lembut. Bibi, mengapa kamu begitu tidak bahagia? Apakah kamu tidak terbiasa berada di sini? Karena cintanya dengan Tai Bowen, Nalan Wushuang telah beradaptasi dengan adat dan lingkungan klan raksasa, dan saat ini, dia juga berharap bibinya bisa tinggal di sini. Bagaimanapun, keluarga Newman tidak ada lagi, dan tidak perlu kembali ke 9 daratan. Aku baik-baik saja, Cheers menjawab. Melihat penampilannya, Nalan Wushuang berpikir sejenak, dan berkata dengan riang. Mungkin bibi sedikit bosan setelah tinggal di istana selama beberapa hari, jadi mari kita pergi ke peternakan. Saya mendengar bahwa padang rumput di peternakan sangat cantik. Ketika dia mengatakan ini, mata Nalan Wushuang penuh dengan antisipasi. Namun, Cheers acuh tak acuh. Pada saat itu, dia menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum ringan. Bibi tidak mau pergi, jadi biarkan Bowen menemanimu. Setelah mengatakan itu, Cheers memandang Tai Bowen. Bowen, apakah kamu menemukan potongan batu giok itu? Sambil bertanya, mata Cheers menunjukkan harapan yang dalam. Keluarga pergi, ayah pergi, dan Wushuang sudah mendapat dukungan. Di hati Cheers sekarang, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh Gone setelah kematiannya. Jika batu giok itu hilang, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghabiskan sisa hidup saya. Ini. Dihadapkan dengan pertanyaan itu, Tai Bowen dan Nalan Wushuang saling memandang,
ekspresi mereka tidak dapat menyembunyikan rasa malu mereka. Bibi, aku mengirim seseorang untuk mencari di seluruh 9 daratan, tetapi tidak ada berita untuk sementara waktu. Sungguh. Jawab Cheers, wajah cantiknya penuh kekecewaan. Pada saat ini, Nalan Wushuang dengan cepat menghibur. Bibi, jangan khawatir, kami pasti akan membantumu menemukannya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Cheers tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, menemukan sepotong kecil batu giok di seluruh 9 daratan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Lupakan saja, mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Setelah mengatakan itu, Cheers perlahan bangkit dan berkata dengan serius. Wushuang, Bibi akan pergi. Sekarang setelah kamu mendapat dukungan, Bibi sangat senang. Saya harap kamu dan Bowen akan bahagia di masa depan. Hah? Mendengar ini, Nalan Wushuang gemetar. Kemana Bibi akan pergi? Dunia adalah rumah. Cheers berkata dengan santai. Kemanapun saya pergi, itu tidak penting. Wushuang, kamu tidak perlu membujukku. Bibi ingin jalan-jalan. Jika ada kesempatan, Bibi akan datang kembali menemuimu, oke? Setelah mengatakan ini, Cheers mengulurkan tangan gioknya dan menyentuh kepala Nalan Wushuang, matanya penuh cinta. Tetapi, wajah halus Nalan Wushuang penuh dengan keengganan, memeluk lengan Cheers dengan erat. Saya pikir Bibi akan selalu di sini bersamaku. Bodoh. Cheers mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Jika kamu akan menikahi Bowen di masa depan, kamu secara alami akan tinggal di sini. Bibi berbeda, bagaimana saya bisa tinggal di sini sepanjang waktu? Mendengar ini, Nalan Wushuang mengangguk. Oke, kata-kata Bibi diperhitungkan. Bibi harus datang menemuiku di masa depan. Cheers mengangguk, mengobrol dengan Nalan Wushuang untuk beberapa kata lagi, dan meninggalkan istana. Setelah meninggalkan klan raksasa, Cheers mulai berkeliling, berniat menggunakan metode untuk mencairkan pikiran Gone, tetapi setelah bepergian ke beberapa tempat, pikiran di hatinya menjadi lebih kuat. Hal ini membuat Cheers sangat kesakitan, dan akhirnya menemukan sebuah gua, berniat untuk mengolah dan menerobos ranah tersebut. Namun, selalu ada bayangan Gone di hatinya, dan dia tidak bisa menyingkirkan pikiran yang mengganggu sama sekali. Pada saat terakhir, dia gagal menerobos dan melahirkan api iblis batiniah. Apakah ini takdirnya? Pada saat ini, Cheers meringkuk di gua, menahan pembakaran api karma, wajahnya yang cantik penuh dengan keputusasaan, dan memejamkan mata perlahan. Mati saja seperti ini, dan saya bisa melihat Gone ketika saya turun. Memikirkan hal ini, Cheers tersenyum. Api karma membakar lebih dan lebih kuat, secara bertahap menutupi Cheers sepenuhnya. Melihat bahwa Cheers akan dikubur dalam api karma yang mengamuk, tiba-tiba, gelombang aura yang kuat datang dari luar gua, diikuti oleh suara rendah. Yang mulia surgawi tanpa batas. Kata terakhir jatuh, dan sesosok perlahan melangkah ke dalam gua. Bab 6315. Itu adalah seorang lelaki tua yang datang. Lelaki tua itu tampak berusia 70-an atau 80-an, dengan janggut dan rambut putih keperakan, wajah merah, jubah tau putih bulan, dan gaya dan tulang abadi, yang membuat orang kagum. Itu adalah Lu Dongbin, mantan Saint Master dari Sekte Saint Suci, yang dikenal sebagai putra yang murni di sungai dan danau. 10 tahun yang lalu, Lu Dongbin mengangkat Saint Master baru karena kunjungannya ke gereja Tao, jadi dia menutup dirinya di gunung belakang Sekte Saint Suci, dan tidak meninggalkan kebiasaan sampai setengah bulan yang lalu. Dia melewati lingkungan sekarang dan memperhatikan bahwa ada situasi di dalam gua, jadi dia masuk untuk menyelidiki. Apakah ini peri? Pada saat ini, Cheers berada dalam keadaan linglung di bawah api yang membara dari dan karma iblis batin. Ketika dia melihat Lu Dongbin, dia pikir dia melihat yang abadi. Apakah saya sudah mati? Gadis itu sangat muda, mengapa dia bunuh diri? Pada saat ini, Lu Dongbin datang ke depan,
dan hanya meliriknya, dia jelas tentang situasinya. Anda harus tahu bahwa dengan kultivasi dan kekuatan Cheers, ketika dia pertama kali mendapat masalah, dia benar-benar dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi membiarkan api iblis batiniahnya semakin membakar. Saya. Mendengar kata-kata Lu Dongbin, Cheers membuka bibir merahnya, tetapi hanya mengatakan satu kata, karena rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia tidak bisa melanjutkan. Lu Dongbin tidak bertanya lebih jauh, dan menghela nafas pelan. Lupakan saja, aku ditakdirkan untuk menyelamatkanmu sekali. Ketika kata-kata itu jatuh, Lu Dongbin duduk bersila di belakang Cheers, menjalankan seni misterius Tao untuk membantunya mengusir api karma dari iblis batiniahnya. Waktu berlalu menit demi menit. Saya tidak tahu berapa lama, karma iblis batiniah Cheers akhirnya keluar, dan setelah melalui ini, dia juga lelah secara mental dan fisik, dan jatuh ke samping dan tertidur. Lu Dongbin tidak pergi, tapi diam-diam menjaganya. Saya tidak tahu berapa lama, Cheers mengeluarkan erangan lembut, bangun dan membuka matanya untuk melihat Lu Dongbin. Meskipun Cheers grogi sebelumnya, dia juga tahu bahwa senior Tao di depannya telah menyelamatkannya. Detik berikutnya, Cheers menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Lu Dongbin. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Lu Dongbin menghela nafas lega dan tersenyum. Tidak apa-apa, tidak perlu berterima kasih. Cheers mengangguk, melihat sikapnya jatuh dari debu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Berani menanyakan nama Dao senior. Di seluruh sungai dan danau, mungkin tidak lebih dari 3 senior Taois dengan aura seperti itu. Lu Dongbin. Lu Dongbin menjawab sambil tersenyum tipis. Apa? Mendengar ini, tubuh Cheers terkejut, dan seluruh tubuhnya benar-benar terjaga. Apakah dia Master Taois terkenal di 9 daratan? Senior Lu Dongbin. Terkejut, Cheers tidak bisa tidak berkata. Ternyata senior Cunyang. Nama Lu Dongbin adalah Cunyang Zi, jadi tentu saja dia harus dihormati sebagai Cunyang senior. Lu Dongbin mengangguk dan bertanya. Baru saja kamu membiarkan api iblis batinmu menyala, dan meminta kematian dengan sepenuh hatimu. Mengapa ini? Ini. Menghadapi pertanyaan itu, Cheers menggigit bibirnya, hatinya rumit dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lu Dongbin memiliki wawasan rahasia, dan ketika dia melihat penampilannya, dia samar-samar menebak sesuatu, dan tersenyum pada saat itu. Jika pria malang ini menebak dengan benar, apakah itu karena cinta? Ketika pikirannya ditebak, Cheers sangat malu, dan wajah cantiknya langsung memerah. Namun, Cheers dengan cepat menjadi tenang. Dia sudah mati dan tidak ada lagi, tetapi kematiannya agak terkait dengan saya, jadi saya merenung dan tidak bisa melepaskannya. Lu Dongbin mengangguk dan berkata perlahan. Biarkan atau tidak apa-apa untuk mengikuti semuanya secara alami. Mendengar ini, Cheers melafalkannya beberapa kali di dalam hatinya, seolah-olah dia memahami sesuatu. Tetapi dia tidak mengerti, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Senior, jika semuanya mengikuti alam, apa arti akhir dari seorang kultivator? Lu Dongbin tersenyum. Rasakan semua makhluk, alam semesta. Cheers mengangguk diam-diam, diam sejenak, dan kemudian membungkuk pada Lu Dongbin. Saya Cheers. Hari ini saya ingin memuja senior sebagai guru, dan saya memohon senior untuk menerimanya. Cheers berlutut di sana, menatap Lu Dongbin, wajahnya yang cantik penuh ketulusan. Dia tidak ingin tenggelam dalam rasa sakit kehilangan Gone sepanjang waktu, jadi dia ingin mengikuti Lu Dongbin dan memahami klasik Tao, sehingga dia bisa menghabiskan sisa hidupnya.